warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Elin. Halo, selamat siang Ibu Elin. Waalaikumsalam. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Titi. Iya, sehat apa kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat, Bu Titi. Terlihat, terlihat cerah sekali pandangannya, mimiknya, senyumnya, sepertinya bahagia sekali. Oh iya, alhamdulillah. Bu Titi juga lebih cerah, lebih damai dengan warna-warna pink di belakang layar. Nampaknya juga Bu Titi lebih fresh dan gembira setelah Lokakarya 2 ya Bu Titi. Oh ya tentunya ya. Oke, terima Bagaimana kasih. selanjutnya kabar yang kemarin sudah adakah perkembangan lagi? Kabar yang mana Ibu Bagaimana Titi? kabarnya? Ya, perkembangan Alhamdulillah baik. panjenengan. Alhamdulillah baik. Sekarang posisinya posisinya sedang di Ya, mana Bu Elin? saya masih di sekolah Bu Posisinya Titi. sedang di mana? Masih di sekolah Bu Oh Titi. ya, untuk rencana. Oke, untuk rencana pertemuan kali ini kita bisa solusi atau memberikan pemecahan masalah dengan kondisi Ibu Elin hari ini. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah baik Bu Titi. Keadaan Adakah tujuan saya untuk pertemuan kali ini? Ya, ya dari pertemuan kali ini saya ingin mendapatkan pencerahan dari persoalan ataupun permasalahan yang saya hadapi Bu Titi. permasalahan yang bagaimana ini Bu Elin? Yang terkait dengan persoalan saya ingin lebih fokus untuk mengikuti diklat CGP ini di tengah beban pekerjaan yang banyak dan di tengah waktu yang terbatas. Begitu Bu Titi. Oke, berarti dengan tujuan kalau bisa saya tadi kan Bu Elin untuk menguatkan di CGP ini lebih fokus kembali. Ya, Ya, tujuan akhir dari CGP ini Bu Elin mungkin bisa diceritakan apa yang Ibu Elin harapkan. tujuan akhir dari coaching ya. Tujuan akhir dari coaching ini ya Bu ya. Ya, boleh. Saya lebih ingin fokus Ya, lagi menambah stamina, menambah semangat dan motivasi agar saya bisa menyelesaikan diklat CGB ini, Bu. Dengan baik tentunya. adakah yang menjadi kendala? Bisa diceritakan? Ada Ya, hambatan atau ada oke. semangat yang bisa ditunjukkan Ibu Elin? Ya, kendalanya itu saya banyak menghadapi beban kerja di akhir-akhir ini yang rentetan berurutan tidak seperti awal-awal pada saat saya mengikuti CGP di bulan September. Dan di akhir tahun ini banyak sekali kegiatan di sekolah dan juga beban di rumah Bu Titi. Apakah dengan beban di rumah dan kegiatan Ibu Elin menjadi kendala utama? Mungkin Kendalanya apa sih saja yang bisa sebenarnya pada diceritakan Ibu Elin? eh, Kendalanya apa saja? oh ya, kendalanya
Ya, pada saat saya sedang mau fokus mengikuti CGP ini dengan membuka LMS, misalnya saya pagi-pagi datang ke sekolah, itu hal yang pertama kali saya lakukan, walaupun saya belum sarapan, itu pasti menyalakan PC komputer, ya PC atau komputer di meja kerja saya. Pasti itu saya nyalakan. Dengan satu niat, pasti saya ingin membuka LMS, tapi ketika baru membuka, ada saja biasanya terus ada pekerjaan datang, kemudian harus ini dikerjakan dulu, tiba-tiba pekerjaan mendadak, tiba-tiba begitu sih Bu Titi. Sehingga yang tadinya saya sudah buka LMS hanya terbuka, belum ngetik belum Iya. selesai gitu, lalu ditinggalkan untuk pekerjaan yang mendadak itu tadi. Dengan begitu apakah kesempatan itu hanya satu kali waktu yang dilakukan Ibu Eli? Hanya waktu itu saja? Atau adakah waktu yang lain mungkin Satu yang kali. bisa Oh ya, waktu yang menjadi lain solusi Ibu adalah Eli? saya bisa mengerjakan ini. Yang Oh ya, dilakukan Ibu waktu yang Eli, lain yang yang bisa saya. kecuali waktu-waktu itu, adakah waktu yang lainnya? Ya, kalau waktu-waktu yang jelas adalah di luar jam kerja pastinya, dan di luar jam untuk kewajiban di rumah, seperti kalau udah pulang kerja itu saya harus ngurusin anak-anak dulu, PR, kemudian kemarin-kemarin itu kan lagi semuanya tiga-tiganya sedang mengikuti penilaian akhir semester ya, sehingga saya harus mendampingi mereka belajar terlebih dahulu. Jadi saya bisa membuka LMS itu di waktu malam hari, menjelang mereka anak-anak sudah pada mau tidur, dan atau di hari libur. Dan pada saat malam hari itulah sebenarnya kurang optimal karena pikiran saya sudah tidak fresh lagi atau kurang fokus. Kadang-kala saya bikin kopi dulu, bikin minum, mendengarkan musik kesenangan saya, seperti itu baru bisa saya untuk membangkitkan moodnya lagi untuk membuka LMS kayak gitu sih Bu Titi. Oke. Tapi sudah bercampur dengan rasa lelah Oke. gitu. Sepertinya Bu Eli sudah. Iya. Adakah rasa lelah yang mungkin bisa diceritakan Ibu Elin? Ya, lelah pastinya iya Bu Titi. Jadi nanti saya sudah pulangnya malam, terus langsung mendampingi anak belajar, terus nanti malam saya harus mengerjakan tugas-tugas yang masih menjadi PR dan lain sebagainya, dan pagi harus berangkat pagi lagi, dan seperti itu terus rutinitas saya. Kadang-kala juga saya merasa bosan dengan rutinitas, tapi saya kepingin fokus pada diklatnya gitu. Jadi ada dilema. Setelah menyimak ceritanya Ibu Elin, tadi Bu Elin sudah semangat sekali ya, sudah membagi waktunya, sudah berusaha menepati waktu dengan jadwal yang harus dipenuhi, dan Bu Elin sudah memberikan kesempatan juga kepada keluarga. Itu merupakan kendala dan hambatan yang Bu Elin sudah bisa menyeimbangkan ya. Adakah kesempatan atau skala yang mungkin menjadi Ibu Elin, skala prioritas antara 1 sampai 10, Ibu Elin ingin mendapatkan berapa sekarang? Yang kemarin bisa Untuk skala Ibu Elin prioritas yang mana ya skalanya Bu Titi? berapa? Untuk kedepannya mungkin Ibu Elin bisa mengukur skala yang Ibu Elin capai. Ya, saya kepingin. Ya, Ya, untuk pada tadi awal Bu saya Elin mengikuti ingin CGP itu mencapai semangatnya untuk tugas motivasi kita. CGP agar dilengkapi seperti itu tadi ya. Iya. Oke, oke. Ya, untuk saya kepingin grafiknya naik Bu. Jadi skalanya yang tadinya ya Semangat. grafik semangatnya kepingin naik gitu.
Jadi kalau dulu semangatnya 7 sempat turun kemarin di titik yang paling rendah gitu ya, sehingga terjun payung 5 ya, dan ke besok di sisa ini Pak saya Eko, halo kepingin Eko. Pak Eko, dulu sebentar. levelnya Stop dulu rekamannya. lebih Gimana tinggi Girama? lagi menjadi 9 lah Bu. Gitu Bu Titi. Oke. Untuk capaian Ibu Elin yang tadinya 7, yang saya tangkap Ibu Elin bisa mencapai 9. Berarti Ibu Elin ada kesempatan untuk mencapai ke-9 itu. Bagaimana caranya Ibu Elin untuk mencapai ke-9 itu? Adakah Ibu Elin yang bisa diceritakan untuk mencapai capaian yang 9 itu? Ya, saya harus menyusun. Bagaimana caranya Ibu Elin untuk mencapai skala yang 9? Ya, saya harus menyusun pekerjaan-pekerjaan saya berdasarkan skala prioritas, mungkin begitu Bu Titi. Terus yang kedua, saya harus banyak asupan vitamin, suplemen ya, karena untuk mengimbangi jadwal istirahat yang berkurang, karena saya harus mengerjakannya semua tugas-tugas di luar tugas-tugas di luar tugas pokok itu pada malam hari, sehingga saya harus banyak vitamin. Dan yang ketiga juga saya butuh relax kayaknya, lebih butuh relax, mungkin saya butuh ada refresh untuk supaya saya bisa kembali bersemangat, begitu Bu Titi. Iya. Tadi yang saya tangkap Ibu Elin sudah mempunyai kekuatan ya untuk menanggulangi hal tersebut yang tadi Ibu Elin sudah ceritakan. Akan saya Apakah usahakan, peluang akan itu saya Ibu coba. Elin? Iya. Oh, akan saya coba. Oke. Adakah hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi kecuali yang itu Ibu Elin untuk menjadi kekuatan Ya, sebagai capaian Ibu Elin yang akan capai selanjutnya? ya hambatannya dari diri saya yang Ada hambatan harus lain yang bisa mungkin bisa Ibu Elin mengelola waktu ceritakan? saya sendiri. Hambatan lain, ya saya butuh orang-orang yang bisa membantu saya dalam Bagus sekali Ibu Elin. ya, butuh orang lain yang membantu saya untuk saya berada di prioritas yang sudah saya susun gitu. Orang-orangnya siapa saja Ibu yang bisa menjadi kekuatan Ibu Elin? Ya, adalah keluarga Di Ibu, lingkungan sekolah karena kah atau di untuk lingkungan menghadapi rumah? Mungkin Ibu situasi-situasi yang Elin seperti bisa saya, ya, ceritakan yang menjadi kekuatan. ya di lingkungan keluarga jelas Bu, saya membutuhkan keluarga saya, suami saya yang kembali sehat, sehingga yang biasanya ada pembagian kerja di rumah bisa kembali normal. Kemudian ketika di sekolah, saya berusaha mengelola mana yang harus saya terlibat dan mana yang bisa saya tinggalkan, dalam artian tidak semua lini pekerjaan saya harus terlibat di dalamnya. Mungkin seperti itu, dan saya butuh dukungan dari teman-teman yang bisa membantu. Oke, Ibu Elin sudah mampu menyelesaikan solusi dan dari kendala itu Ibu Elin ya. Adakah prioritas utama yang nanti menjadikan strategi untuk Ibu Elin menjadi kekuatan? Pengelolaan waktu dan Sebagai komitmen rencana juga ke depan. motivasi. Ya, ke depan saya akan mencoba membuat catatan-catatan prioritas dan akan mulai melaksanakan
sebaik mungkin. Dan apalagi kalau nanti setelah CGP ini break di tahun depan, saya harus jauh lebih baik. Oke, berarti Ibu Elin hari ini sudah mendapatkan harapan tersebut. Ibu Elin sudah bisa mendapatkan harapan dan tujuannya. Elin, Ya, Bu. hasil dari percakapan kita kali ini, Ibu Elin bisa mendapatkan ada pencerahan Ibu Elin, bagaimana pencerahannya yang bisa diceritakan, atau Ibu Elin sudah bisa untuk kedepannya menjadi rencana yang terbaik? Ya, dari coaching kita hari ini saya mendapatkan kesimpulan bahwa untuk Bagaimana Ibu Elin rencana kedepannya? Iya, Bu. Dari coaching hari ini saya mendapatkan bahwa saya mendapatkan bahwa untuk saya melakukan satu perubahan, utamanya adalah mendongkrak motivasi saya sendiri supaya bisa menyelesaikan diklat ini dengan baik, adalah harus dari dalam diri saya sendiri. Ya, bagaimana? Ya, harus dari dalam diri saya sendiri dengan memulai saya membuat catatan prioritas kerja, dan yang kedua adalah saya mencari dukungan orang-orang terdekat saya, baik di lingkungan kerja maupun di rumah, yang bisa membantu untuk meringankan tugas-tugas saya yang lain. Dan mencoba untuk meningkatkan semangat dengan hal-hal yang saya sukai dan refresh gitu. Gitu. Berarti dengan tujuan tadi awal yang Ibu harapkan itu sudah mendapatkan solusi yang terbaik ya Ibu Elin ya. Panjenengan sudah hebat sekali. Insya Allah sudah. Kali sudah bisa memecahkan kendala-kendala dan hambatan, sudah mendapatkan kekuatan dan sudah menemukan bagaimana caranya untuk memberikan semangat itu dari Ibu Elin sendiri. Sekarang berarti Ibu Elin sudah menjadi kekuatan dalam diri pribadi intrinsik dari Ibu Elin sendiri yang akan menjadi kekuatan. Bisakah saya tunggu Ibu Elin nanti pertemuan yang nanti Ibu Elin di puncak kesuksesan bersama Ibu Elin mendapatkan hasil yang terbaik. Semoga Ibu Elin hari ini bisa mendapatkan keberkahan ke depannya. Selamat ya Ibu Elin. Semoga panjenengan jadi yang terbaik, dapatkan harapan-harapan yang tadi Ibu Elin sudah munculkan dengan kekuatan yang Ibu Elin dapatkan dari lingkungan dan keluarga serta sekolah yang sangat mendukung. Ya. Saya terima kasih. Mungkin Ibu Elin sudah puaskah dengan segala Insya Allah. ujian hari ini? Ya. Kita hari ini Ibu Elin sudah pasrah, bisa ditangani. Ya, insya Allah semangat. Saya akan menambah semangat di mana modul-modul yang sudah saya cetak akan lebih banyak saya baca lagi di saat ada kesempatan, sehingga ketika saya masuk ke LMS saya sudah siap untuk mengerjakan karena saya sudah membaca modul yang sudah saya cetak terlebih dahulu. Terima kasih Bu Titi untuk pencerahannya hari ini, dan juga saya akan memprioritaskan waktu dan juga akan mencari dukungan. Terima kasih coachingnya hari ini. Tetap semangat. Iya. Sama-sama, terima kasih Barakallah Ibu Elin. Ya, sampai bertemu di puncak kesuksesan. Amin. Ya. Terima kasih Ibu Elin. Ya, sama-sama Bu Titi. Mbak Kanza rasanya sakit apa tadi? Sakit badan sama
panas, Oh, sakit batuk. badan. sama pilek Dari kapan? dari tadi. Dari tadi. Terus bagaimana Aku perasaannya Mbak Kansa? Sakitnya di mana? di rumah, Di rumah. Yang dirasakan sakitnya apa? badannya Badannya kenapa? rasanya nggak enak badannya. Rasanya nggak enak. Panas? Panas apa dingin? Panas apa dingin? Panas. Pusing nggak? Mm-mm. Kira-kira kenapa ya? Kalau aku pas ibuku taruh di kamarku itu aku tidur terus panas. Tadi pagi makan apa tidak? Makan Makan. Yang dimakan apa aja? Tadi pagi makannya makan apa? sop, lele, ikan. Berarti perasaannya sudah. Sembuh. Oh, sudah sembuh sekarang? Tapi aku keringetan terus. Masih keringetan. Aku udah sembuh. Kakiku rasanya dingin banget, keringetan. Pakai kaos kaki enggak? Enggak. Oh, nanti Tapi tapi bawa. enggak, kakinya lagi dicuci. Oh. Tapi sekarang sudah enakan? Enak. Perasaannya sekarang Sudah sehat. sudah sehat. Enak. Berarti pintar dong. Oke. Terus berarti kita harus apa ya? Kalau sudah sehat, bersyukur. Terus apa lagi? Setelah bersyukur apa lagi? Menjaga Sehat. kesehatan supaya badan kita tetap menjadi sehat. Oke, tetap semangat Mbak Kansa supaya jadi anak yang Soleh. soleha. Sayang sama Allah, sayang sama Ibu ibu dan ayah. Wah, pinter banget Mbak Kansa. Terima kasih Mbak Kansa. Top. Nanti di rumah pakai kaki. Nanti di rumah pakai kaki. Oh iya dong, nanti di rumah pakai kaos kaki. Nah, tadi lupa ya. Bagaimana sikapnya jika kita di depan kaca supaya sikap kita berlatih untuk berbuat atau bercermin yang baik. Bagaimana sikapnya jika bercermin yang baik? Coba. Senyum. Senyum. Sama temanmu meringis. Apalagi yang baik? Baik hati pakai love, tangannya boleh. Mimiknya, mimik itu mukanya yang baik. Mukanya begini. Oh, kalau mulutnya mecucu boleh? Boleh apa tidak? Senyum. Ah, mulutnya senyum. Apa begini? Oke, bersama teman Mbak Naya yang baik. Lomba bendera kalau kalah nggak apa-apa sabar. Iya, kalau kalah sedang lomba kita harus Sabar. Aku bersabar bagaimana? Yang menang aku juara satu. Yang lomba pecah air aku juara satu. Oke. Lomba pecah air. Lomba berapa? Lomba pecah air. Lomba berapa? Pecah air. Oh, lomba pecah air. Terus bagaimana kalau sikap senang? Aku lah. Kalau ada orang mbak permisi. Oh ya, permisi. Mukanya, mimiknya yang baik bagaimana? Ya senyum kan tadi sudah. Ya, gembira. Gembira, pinter. Terus apa? Sopan. Bagaimana mimik yang sopan? Bagaimana mimik muka yang sopan bagaimana? Senyum sudah. Merengut belum? Merengut baik apa tidak? Perbuatan atau cermin yang baik apa tidak kalau merengut? Coba kalau kamu merengut bagaimana? Jadi seperti apa mukanya? Iya, jadi seperti apa mukanya? Jadi seperti apa kalau merengut? Kayak bibit orang. Apa kamu pernah lihat? Nggak boleh. Tidak boleh. Baik apa tidak? Orang kayak gitu tuh jadi bibit. Oh iya, itu ceritanya berarti ya cerita yang bagaimana? Tidak. Mencontohkan sikap yang
Tidak baik. Tidak baik. Boleh dicontoh? Tidak. Tidak. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke.